welcome back with me and my podcast. Welcome to Teri Diary. Di luar itu agak sedikit gerimis, jadi kalau ada suara gerimis-gerimis mohon dimaklumi. Halo Paus, kisah ini sebenarnya sudah terjadi hampir 3 tahun yang lalu. Aku ketemu sama cowok ini, kami kenalan setelah dia mengirimkan pesan kepadaku melalui SMS. Awalnya aku menganggap dia sebatas teman, tetapi selama kami dekat, dia seperti memberikan kode bahwa dia menyukai aku. Aku bingung pada saat itu karena pada tahun 2021 belum ada istilah seperti HTS atau love bombing dan lainnya. Jadi aku pikir ya mungkin kami akan terjebak di sebuah friend zone. Aku cerita sama temanku kalau aku dekat sama cowok ini dan semua temanku cuma merespon, coba tanyain ke dia maunya gimana. Setelah aku tanyakan ke dia langsung to the point bahwa dia memang menyukai aku, tetapi dia bingung gimana ngomongnya. Singkat cerita, kami jadian. Setelah jadian, rasa sayangku kepadanya bertambah. Tetapi ada satu hal yang aneh. Rasa sayangnya seperti berkurang. Aku gak menyadarinya pada saat itu karena aku terlalu dibutakan oleh cinta. Namun, gak lama setelah kami jadian, kami putus. Dia memutuskan hubungan itu dengan kata, kita break ya. Setelah kami putus, dia langsung memulai hubungan baru. Tepat seminggu setelah hubungan kami selesai. Kami lost contact dan hilang begitu saja. Tapi perasaanku enggak. Aku mencarinya di mana-mana. Aku gak dekat dengan siapapun setelah putus hubungan dengannya. Pada bulan Juni, dia putus dengan pacarnya dan kami dekat lagi setelah itu. Aku seakan melupakan apa yang sudah terjadi, lagi-lagi dibutakan oleh kesenangan karena dia kembali. Tapi setelah dia balik, semuanya gak berubah. Dia masih tetap dia dan aku mengenalnya seperti itu dan memang dia gak akan pernah berubah. Setelah hampir 3 bulan kami dekat, secara tiba-tiba kami lost contact. Dia memblokirku di semua sosial media, tetapi dia memberikanku kontak temannya yang mungkin bisa aku hubungi suatu saat. Setelah hampir 1 tahun, pada tahun 2022 aku mencoba memberikan pesan kepada temannya untuk nanyain kabar dia. Dia baik-baik saja, tetapi ada secercah dirinya yang hancur. Pada saat itu, aku berpikir mungkin aku bisa memperbaikinya. Tapi enggak, aku enggak bisa memperbaikinya. Pada akhirnya, kami hanyalah 2 orang asing yang pernah bersama. Ketika hal itu berakhir, maka semuanya juga kembali seperti semula. Mungkin seperti kata Nikki, I have so many questions but I put them into the ocean. Aku punya banyak pertanyaan di kepalaku, tetapi aku bingung apa yang harus aku tanyakan. Terima kasih Paus, maaf kalau banyak kata-kata yang kurang jelas. Semoga kisahku dibacakan. Aku mengulang di bagian ini. Aku gak bisa memperbaikinya. Pada akhirnya, kami hanyalah 2 orang asing yang pernah bersama. Ini kena banget ya. Ketika di suatu titik kita udah capek dan merasa kayaknya udah waktunya buat kita berhenti denial deh. Kayak ini loh kenyataannya, ini loh adanya. Kayak udah yuk. Udah ya karena memang udah selesai, udah habis. Udah gak ada yang bisa diusahain lagi, udah gak ada yang bisa diperbaiki lagi. Dan lagi pula kita sendiri juga gak bisa jawab kan kalau ditanya, emang apa yang mau diperbaiki? Sifat dia kah? Gak jelasnya dia kah? Kebiasaan yang suka buat senang lalu hilang kah? Ya kan, kita gak bisa jawab itu kan sebenarnya. Kita gak bisa menjawab semua pertanyaan itu karena jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, kita tahu bahwa kita sebenarnya juga gak punya kemampuan untuk memperbaiki itu. Sesederhana itu. Kita gak bisa. Kita gak bisa memperbaiki sesuatu
yang ada di dalam diri orang lain. Menurut aku, akan ada keadaan di mana kita punya setitik harapan yang kalau kita telaah, kalau kita perhatiin tuh sebetulnya harapan ini nggak cukup baik, nggak baik sebenarnya. Pernah nggak kalian punya setitik harapan kayak kalian berharap semoga dia sedih, kemudian kembali ke kita? Atau kita berharap semoga dia gak cocok dengan pasangan barunya agar dia bisa kembali mencari kita. Seolah kita pasti jadi obatnya. Seolah kita jadi jawaban yang akhirnya dia temukan. Kayaknya gak gitu ya jalannya. Meski aku meyakini bahwa semua perasaan itu sangat manusiawi. Karena kalau kita udah jatuh cinta, semuanya yang tadinya gak pernah terbayangkan mendadak menghantui pikiran. Ya gak sih? Kayak tiba-tiba aja jadi kepikiran, padahal sebelumnya tuh jauh gitu, kayak mana mungkin aku berharap dia gak cocok, dia gak nyaman, dia gak betah sama pasangannya. Padahal kan harusnya aku bahagia dia menemukan rumah untuk perasaannya. Tapi ada setitik dalam hati yang membuat kita jadi berharap semoga nanti kalau dia gak cocok sama pasangannya, dia akan ke aku, dia akan kembali ke aku. Segitunya gitu kita. Jadi kita selalu memposisikan diri kita di dalam penantian itu. Jadi mau dia suka sama orang lain, dia bersama dengan orang lain, kita tetap nunggu, karena tanpa kita sadari kita mencari kesempatan itu, kesempatan dia mungkin akhirnya akan memilih kita ketika dia sedih atau dia sedang ngerasa gak baik-baik aja gitu, dia akan mencari kita. Iya, jadi yang kita cari adalah celah dan kesempatan, meski itu kecil, bahkan terlalu kecil dan sangat gak mungkin. Ini rumit sih, gak tahu ya, tapi kita gak bisa aja gak sih minta seseorang untuk mencari kita? Iya gak sih? Kayak kita suka nih sama seseorang, atau dia, orang ini gak perlu tahu lah, gak deng, orang ini pasti tahu kita suka. Terus kita kayak, kalau misalkan kamu akhirnya gak nemu apa yang kamu cari, cari aku ya. Atau kalau nanti orang yang sama kamu gak bisa bikin kamu bahagia, kamu ke aku ya. Gak bisa gak sih? Kita gak bisa minta dia untuk suka sama kita, kita gak bisa minta dia untuk melihat kita. Gak bisa gak sih? Karena jadinya dia melihat kita sebagai pilihan, bukan sebenar-benarnya tujuan. Iya. Itu yang jadi membuatnya terlihat seperti kembali, padahal dia memang cuma datang dan pergi.